orang anak ya Allah sing gemeter than I am. I have never Saya barusan banjir air mata ya ngelihat video Pak Im ya. Biasa Pak Im, ucapan yang terkenal setelah Pak Im itu tadi, itu yang tukang takjil di Borong itu, ibu-ibu sama adiknya ya, seorang ibu-ibu sama adiknya yang sangat menyayangi kakaknya itu, sebenarnya kakaknya, karena dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Dan si adik ini yang ikut jualan dengan kakaknya, jualan takjil tuh apa sih isinya, kayaknya bubur sumsum ya, ada yang 5.000, ada yang 7.000, terus ada yang gorengan, ada lontong, ada gorengan, diborong semua sama Pak Im. Bagian besar untuk dibagi-bagikan. Biasa histeris. Dan Pak Im di akhir acara itu, dia setelah meninggalkan ibu yang sama adik, seorang ibu dengan adiknya itu, adik laki-lakinya itu, dia bilang sambil jalan, selagi kita hidup katanya, kita kasih terus, kita sedekah terus. Luar biasa itu ya, satu falsafah hidup yang patut dipujikan ya. Jadi apa namanya, sedekah seperti angin yang berhembus ya, nggak banyak mikir, pokoknya kasih gitu. Jadi kata Pak Imbong itu, kata-katanya yang saya ingat ya, selagi kita hidup, selagi kita masih hidup, kita kasih terus. Itu yang penting dari video itu ya, dan sangat dramatis ya. Termasuk dia juga setelah itu membeli es, penjual es pesan 4 ya, 48.000, berarti satu bungkus 48.000, satu bungkus berarti 12.000 ya. Minta tambah berapa, kata penjual es itu 50.000. Cara orang berpikir, orang sederhana itu berpikirnya sederhana ya. Ditawarin perlu tambah berapa, dari 48 naik ke 2.000. Nggak tamak, nggak rakus orang yang sederhana itu. Yang rakus itu orang-orang ini loh, politisi dan kaum oligarki, pemilik modal yang selalu ingin menumpuk kekayaannya ya, di mana-mana. Sudah punya tambang emas, nikel, batu bara, hutan, kelapa sawit, masih ya menggunakan kekuasaan di negeri ini untuk memperbesar ya kekayaannya, untuk entah berapa puluh turunan. Tapi kalau orang sederhana kayak penjual es tuh, ditanya pengen tambah berapa dari 48, harga 4 bungkus es itu, dia hanya bilang 50.000. Entah dikasih berapa sampai sama Pak Im itu nggak dilihatin di kamera. Kok banyak sekali katanya, mesti lebih dari 100.000 kayaknya, mungkin ya. Ya udahlah ya, kembali saya menangis lagi melihat tukang takjil itu sangat histeris sampai sujud syukur ya. Dan dia kemudian akhirnya tahu, di akhir segmen dia baru tahu kalau yang ngasih itu Pak Im, karena dia menatap dengan jarak dekat, meskipun Pak Im itu menutupi wajahnya dengan kacamata dan masker ya. Masya Allah, moga-moga ya kita doakan ya Pak Im sekeluarga dan orang-orang yang masih punya rasa kasih sayang terhadap orang kecil itu, kita doakan mereka semua ya diberkahi hidupnya ya, dipanjangkan umurnya, dan diterima amal-amal solehnya ya. Siapa saja mereka yang masih berpihak pada kaum duafa dan kaum miskin. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini, silakan membangun masjid. Ada video yang saya sertakan. Saya sedang membangun masjid 1 miliar rupiah, dua lantai, insya Allah. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannah mithla. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah bagi dia di surga. Hadis riwayat Muslim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid Enam Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama Atas, luas 120 meter, terletak di Kampung Kajur, RT 06 RT 04, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam, ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua yang sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang belum dibuka keenam, ketujuh, kedelapan. Alhamdulillah. Terus ke-9, ke-10, ke-11, dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12. Dari rencana 16 titik tiang masing-masing setinggi 4 meter untuk 2 lantai, dan ukuran masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya ada 6 kali 13, senilai perkiraan 1 miliar rupiah, sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, rencana 300 meter, 1 meternya adalah 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan dengan dana dari penonton sampai jalan. Moga-moga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik, yaitu membangun Masjid Enam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Jalali yang sekarang mencapai hari ke 100 berapa ya, 118 dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Semoga-moga nanti Allah mudahkan dan lanjutkan kembali pembangunan Masjid Enam Syuhada 2 lantai senilai 1 miliar rupiah, 2 lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Sayyidi Pramuka, tukang donat dari Paramitsio, kerja di semesta fasbil sabar jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku.
karena demi cinta.